Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai waktu yang istimewa, yaitu yang dimaksud dengan nisfu Sa'ban. Kalau di Rajab namanya 1 bulan Rajab. Kalau di bulan Sa'ban ada namanya nisfu Sa'ban. Kalau di bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Ini yang sudah sepakat para ulama. Ada waktu-waktu yang digunakan untuk berdoa oleh para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin, termasuk para ulama soleh sudah sepakat bahwa ada 3 bulan itu: Rajab, Sya'ban, puasa adalah disebut sebagai bulan yang istimewa, dan di dalam 1 bulan ada keistimewaan yang tersendiri. 1 Rajab, nisfu Sa'ban, kemudian malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaftahu abwabas sama, sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu langit. Bahkan dalam riwayat lain, Allah membuka 300 rahmat. Nisful lail, pada pertengahan malam, nisfu min Sa'ban. Nisful lail min Sa'ban, yaitu sebagian daripada tengah malam di bulan Sa'ban. Nada munadi minas sama, mereka ada yang memanggil dari langit. Hal min da'in yustajab lahu, barang siapa yang memohon pada malam nisfu Sa'ban, siapa yang meminta kepadaku, siapa yang memohon kepadaku, saya meminta kepadaku, mohon kepadaku, berdoa kepada Allah, yastajiblah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta-minta kepadaku, fayuqta, maka akan aku beri. Hal min makrubin, dan barang siapa yang pada malam itu diberi oleh Allah kesulitan, kesusahan, kerupakan, kebingungan dalam urusan ekonomi, urusan masalah dan sebagainya, fayufrij anhu, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Wala yabqa muslim, dan tidak tetap bagi seorang muslim yad'u bid'awatin, berdoa apa saja, illa istajabah, kecuali Allah akan mengabulkan. Dengan hadis ini menjadi kuat bahwa nisfu Sa'ban adalah bulan yang digunakan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Rajab, selain Ramadan, nisfu Sa'ban termasuk adalah tempat, media untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Mekah ada namanya multazam, tapi kan kita nggak bisa ke Mekah. Nggak semua orang mampu ke Mekah. Di sana ada tempat namanya multazam. Ada tempat di Madinah namanya Raudhah, makom ijabah. Multazam, makom ijabah. Hijir Ismail itu yang di bawah Talamas, ya, yang di bawah Talamas kita berdoa di situ, sholat 2 rakaat, maka itu adalah makom ijabah.
di kita, di negara kita, adanya adalah waktu ijabah. Kapan waktu ijabah? Di antaranya adalah pada malam nisfu min Sya'ban, yaitu pertengahan di bulan Sya'ban. Terus yang kedua, mengapa kita disuruh berdoa? Ya, karena Allah memberikan kasih sayang kepada umatnya, memberikan rahmat kepada umatnya yang sedang butuh, minta ampun, minta kesulitan, yang diberi sakit, minta sama Allah supaya disembuhkan. Yang sedang kesulitan, minta sama Allah supaya dibuka kesulitannya. Yang kedua, qala hadatsana Usamah bin Subad qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu sahran minas suhur ma tasumu min Sya'ban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika syahru turfa'u fihi al-a'mal illa rabbil alamin wa hadu ayyurfa amali wa ana sha'im. Ada hadis rawahu Nasa'i. Hadatsana Usamah bin Subad. Hadis yang kedua dari Usamah bin Subad. Qala qultu ya Rasulullah lam aroka tasumu syahron. Ya Rasulullah, saya melihat engkau kalau di bulan Sya'ban engkau wahai Rasulullah seolah-olah puasa terus. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 5 sampai full. Saya melihat engkau puasa terus. Jadi ada sahabat yang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat engkau kalau kebetulan di bulan Sya'ban engkau puasa. Minas suhur mata suku minas Sya'ban. Pokoknya setiap bulan Sya'ban aja. Beda dengan bulan yang lain. Syawal, Dzulqa'dah, Besar, Syura, Safar, Mulud, Rajab dan yang lain itu biasa-biasa saja. Tapi ketika masuk di bulan Sya'ban, Rasulullah kok aku sering lihat selalu puasa. Maka Rasulullah menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahru turfa'u fihi al-a'mal. Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, sesungguhnya pada bulan Sya'ban adalah diangkatnya amal. Jadi amal kita yang dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Besar, Syura, Safar, Mulud, semuanya amal diangkat pada bulan Sya'ban. Sehingga aku harapkan ila rabbil alamin wa habu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku menyukai seandainya amalku, ibadahku, perbuatan baikku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Ini Rasulullah yang gak punya dosa, Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih puasa di bulan Sya'ban, agar harapannya, Masya Allah, supaya ketika amal-amal saya diangkat kepada Allah dalam keadaan aku dalam keadaan puasa. Rawahu Nasa'i. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Pada hadis yang lain, ya, pada hadis yang lain Rasulullah malah menganjurkan, makanya hendaklah kumu lailah, pada waktu malamnya disuruh mendirikan malamnya, artinya qiyamul lail, malamnya qiyamul lail. Untuk apa? Untuk berdoa. Wasyamu naharha, dan puasa pada waktu siangnya. Pada waktu puasa pada waktu siangnya, malamnya untuk zikir kepada Allah, sedangkan siangnya adalah untuk berpuasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menganjurkan kepada kita semua nanti berbondong-bondong, ya. Yang ketiga ini, para ulama menganjurkan
untuk mengadakan berdoa bersama habis maghrib. Habis maghrib baca Yasin. Yang pertama niatnya supaya diberi panjang umur dalam rangka untuk taat kepada Allah. Yang kedua baca Yasin lagi, niatnya ya Allah supaya diberi rezeki yang banyak dalam rangka untuk taat kepada Allah. Terus yang ketiga, mohon sama Allah dengan cara membaca Yasin, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan mati dalam husnul khotimah. Pertama, umur panjang untuk mendapatkan umur panjang tapi untuk taat kepada Allah. Yang kedua, rezeki yang banyak, yang barokah untuk taat kepada Allah. Yang ketiga adalah diberikan mati dalam husnul khotimah. Itulah yang terpenting. Makanya jangan lupakan besok pada malam nisfu Sa'ban jalankan 3 hal. Kalau perlu tambah sholat tasbih, itu lebih bagus. Karena sholat tasbih Rasulullah menganjurkan hendaklah sholat tasbih kalau bisa tiap malam. Kalau nggak bisa tiap minggu, tiap malam Jumat. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa 1 tahun. Kalau nggak bisa 1 tahun, seumur hidup sekali. Manfaatnya orang yang membiasakan sholat tasbih, timbangannya besok di yaumul qiyamah akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang biasa sholat tasbih, masya Allah, perilaku perbuatan kita yang disengaja atau yang tidak disengaja, perbuatan kita yang salah, yang biasa disengaja atau yang tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu yahdi ila rasyad, ihdinas siratal mustaqim wa yahdihuna ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.